Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati Nur, NIM 20017092. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang diterbitkan di penerbitan Balai Pustaka. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Seksi 2020-170011 dengan dosen pengampu Bunda Yeni Hayati SSM HUM. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Salah Asuhan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan jalan cerita dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Ada seorang anak lelaki bernama Hanafi. Ia adalah seorang pribumi asli Melayu yang berasal dari Solok, Sumatera Barat. Hanafi sudah ditinggal oleh ayahnya sejak ia masih kecil. Sejak kecil, dia tinggal bersama ibunya bernama Maryam, yang berusaha gigih untuk memenuhi kelayakan hidup anaknya. Ketika Hanafi sudah beranjak anak-anak, ia dikirim oleh ibunya keluar Sumatera, yaitu tempatnya ke Betawi, untuk mengenyam pendidikan di HBS. Semua biaya pendidikan Hanafi ditanggung oleh ibunya seorang diri. Selama ia sekolah di HBS, Hanafi dititipkan pada keluarga Belanda, sehingga dia selalu bergaul dengan kalangan Belanda. Ditambah lagi, setelah ia tamat di HBS, ia bekerja di kantor Departemen Residen BB tempat orang-orang Belanda. Jadi secara tidak langsung, ia sudah mengikuti budaya-budaya orang Eropa, khususnya Belanda. Dari lingkungan itulah, dia benci dan tak ingin menjadi orang Timur atau orang Bumi Putra. Walaupun ia sendiri adalah orang Bumi Putra, akan tetapi ia lebih suka berkebangsaan Belanda, menjadi bagian orang-orang Eropa. Pada saat dia sekolah di HBS, Hanafi bersahabatan dengan seorang gadis Eropa yang sama-sama menetap di Solok. Gadis tersebut bernama Corrie Dubus. Corrie merupakan gadis percampuran antara darah Eropa dari ayahnya Tuan Dubuse dan ibunya yang asli orang Bumi Putra. Ibu Corrie sudah meninggal sejak ia kecil dan ia hanya tinggal bersama ayahnya seorang Prancis yang sudah pensiun dari jabatan arsistek. Di masa tua, ayah Corrie hanya bertapa di rumahnya, tanpa bergaul dengan orang luarnya. Namun ayah Corrie tetap memiliki budi luhur ketika hendak ada tamu datang ke rumahnya. Semakin hari, tali persahabatan Hanafi dan Corrie semakin terjalin erat. Ketika mereka sama-sama pulang ke Solok, mereka sering bersama-sama hanya untuk bersenda gurau atau bersenang-senang. Namun, rasa persahabatan dan persaudaraan Hanafi kepada Corrie berubah menjadi rasa cinta selayaknya pemuda yang jatuh hati pada seorang gadis yang berparas cantik, terpelajar, dan berdarah Eropa seperti kriteria yang diinginkannya. Hanafi sering bertamu ke rumah Corrie, namun ayahnya tidak suka jika sampai putri kesayangnya suka dan berlebihan lagi menikah dengan seorang Bumi Putra yang akan membawa kehinaan bagi anaknya orang Barat, karena berhubung dengan orang Timur. Semakin sering Corrie dan Hanafi bertemu, Hanafi semakin yakin bahwa perasaannya pada Corrie adalah cinta. Hanafi tidak mampu lagi membendung rasa tersebut. Pada sebuah pertemuan di rumah Hanafi, ia membulatkan keputusan untuk mengutarakan perasaannya kepada Corrie. Namun, Corrie malah marah karena tanpa seizinnya. Hanafi berani melakukan hal yang tidak sopan terhadapnya karena kemarahannya terhadap Hanafi. Corrie memutuskan untuk meninggalkan Hanafi di Solok. Ia pun pergi ke Betawi melanjutkan pendidikannya dengan meninggalkan sebuah surat perpisahan untuk Hanafi. Setelah Hanafi ditinggal oleh Corrie, ia menjadi sakit-sakitan selama beberapa minggu. Maryam sebagai seorang ibu yang mencemaskan anaknya, ia berniat mencarikan perempuan lain yang lebih dari Corrie. Gadis yang ingin dijodohkan ibunya adalah Rapiah, seorang gadis Bumi Putra Solok yang bak permata yang belum digosok.
Akhirnya dengan berbagai nasihat dari ibunya, Hanafi mau menikah dengan Rabi'ah dengan berbagai syarat. Syarat yang diajukan Hanafi selalu berkenan dengan tradisi Minangkabau yang tak perlu diikut sertakan dalam adat pernikahannya. 2 tahun sudah Hanafi menjalani rumah tangga dengan Rabi'ah. Ia memperoleh anak yang diberi nama Syafi'i. Selama 2 tahun, Hanafi selalu bertindak kekerasan dan emosional terhadap ibunya. Dia selalu menyalahkan ibunya terhadap pernikahan paksa tersebut. Bahkan Hanafi juga membentak-bentak ibunya, menghina ibunya, dan memperlakukan ibunya sebagai orang lain, sehingga ia menjadi anak yang durhaka terhadap ibunya. Rabi'ah juga turut menjadi korban. Setiap harinya, cucuran air mata selalu jatuh dari pelupuk mata Rabi'ah. Ia sungguh diperlakukan dengan kekerasan, dihina, direndahkan, dan selalu diperbandingkan dengan Qori. Ia sungguh diperlakukan dengan kekerasan, dihina, direndahkan, dan selalu diperbandingkan dengan Qori yang sempurna dalam segala hal. Sampai pada suatu ketika, Hanafi pergi meninggalkan ibunya, istrinya, serta anaknya selama 2 minggu. Hanafi pergi ke Betawi untuk berobat karena digigit oleh anjing gila ketika ia berdebat dengan ibunya. Selama 2 minggu di Betawi, ia bertemu dengan Qori di persimpangan jalan. Ia mendapati Qori yang masam mukanya dan sedang dilanda duka. Qori menceritakan dukanya tentang kepergian ayahnya. Saat itu, Hanafi memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang dengan Qori. Setelah hubungan mereka terjalin akrab lagi, Hanafi dan Qori bersepakat untuk menikah. Qori pun mau, karena ia tidak mau terikat di asrama. Ayahnya pun sudah tidak ada lagi, jadi ia butuh seseorang untuk menjaganya. Di sisi lain, Rabi'ah selalu setia menunggu suaminya mengirim surat untuk sekedar memberi kabar atau pulang dari Betawi. Namun, setelah sekian hari menunggu, secara terang-terangan Hanafi mengirim surat perceraian untuk Rabi'ah. Dengan berat hati, Rabi'ah harus menerima surat itu semua dengan lapang dada. Ibu Hanafi juga merasa sedih karena kelakuan anaknya yang durhaka dan tidak punya perasaan. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah dari Solok ke kota Anau. Setelah 2 tahun, Hanafi dan Qori menjalani hidup bersama. Ternyata mereka menjalani rumah tangga yang tidak harmonis dan penuh pertengkaran. Tiap harinya Qori mendapat perlakuan yang kasar dari Hanafi. Hanafi selalu memarahi dan menyalahkan Qori, istrinya. Akhirnya, mereka bercerai karena kesalahpahaman Hanafi yang tak terbukti. Hanafi menuduh Qori berselingkuh karena didapatinya Qori memakai perhiasan baru. Qori pergi meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tempat penginapan. Namun, setelah Qori pergi meninggalkan rumah, Hanafi sadar akan kesalahannya dan mencari tahu keberadaan Qori. Namun, Qori pergi dan bekerja pada sebuah tempat yatim piatu di Semarang. Ia dibawa oleh Nyonya Van de Man ke Semarang untuk menghindar dari Hanafi. Hanafi terus mencari-cari Qori dan selama itulah hidup Hanafi menderita karena dia juga berhenti dari pekerjaannya. Akhirnya, Hanafi menemukan Qori di Semarang. Di sana dia mendapat berita dari Nyonya Van de Man bahwa Qori menderita kolera dan hidupnya tidak lama lagi. Dengan segera, Hanafi bergegas untuk bertemu Qori di rumah sakit. Dan pada hari itulah Qori meninggalkan Hanafi untuk selama-lamanya. Hidup Hanafi bertambah menderita sepeninggal Qori. Hanafi kemudian insaf. Ia sadar bahwa semua yang dilakukan terhadap kedua istrinya salah. Dia sadar akan kelakuan yang lewat batas dan tak mampu membina rumah tangga yang harmonis dengan istri-istri yang baik seperti mereka. Setelah itu, Hanafi pulang ke Sumatera Barat karena rindu dengan ibunya, Rabi'ah, dan anaknya Syafi'i. Dia juga ingin meminta maaf atas semua kesalahannya, terutama dengan ibunya. Ia telah durhaka dengan ibunya. Dia tahu bahwa dia tidak akan diterima oleh masyarakat setempat karena kelakuannya dahulu yang seperti orang Belanda yang tak sopan dan emosional. Namun, di sana dia bertemu dengan ibu, Rabi'ah, dan anaknya. Dia meminta maaf kepada ibunya atas segala dosa dengan lapang dada.
Ibu Hanafi memaafkan semua kesalahan Hanafi. Di Solok, Hanafi juga sempat berkunjung ke tempat yang penuh kenangan ketika bersama Qori dulu. Namun Hanafi dan ibunya tidak tinggal lagi di Solok, melainkan mereka tinggal di kota Hanau. Di kota Hanau, Hanafi selalu mengurung diri di kamar sampai pada suatu ketika dia minum 4 butir suplimat untuk mengakhiri hidupnya yang tiada guna. Jiwa Hanafi pun melayang seketika pada saat itu. Baiklah, setelah menjelaskan jalan cerita novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz, langsung saja saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat pada novel tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik. Temanya, cerita dalam novel ini bertemakan cinta anak manusia dan yang bertentangan dengan adat dan agama. Cinta dua perempuan yang mencintai seorang laki-laki dari sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, ketiga anak manusia ini jadi korban perasaan. Dalam novel ini, tergambar ambisi seorang laki-laki yang terlalu mencintai sesuatu dari lahirnya saja, tanpa berpikir lebih dewasa akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Dia mengorbankan dirinya, keluarganya, bangsanya, dan agamanya. Alur yang terdapat pada novel tersebut, alur maju, latar pada novel tersebut. Yang pertama, lapangan tenis, tempat bermain tenis yang dilindungi oleh pohon-pohon kelapa di sekitarnya masih sunyi. Yang kedua, Minangkabau. Sesungguhnya ibunya orang kampung dan selama tinggal di kampung saja, tapi sebab kasihan kepada anak, ditinggalkannya lah rumah gedung di kota Hanau dan tinggallah ia bersama-sama dengan Hanafi di Solok. Yang ketiga, Betawi. Dari kecil Hanafi sudah disekolahkan di Betawi. Sekarang diambil jalan Gedung Sari, Jembatan Merah Jakarta, Qori. Yang keempat, Semarang. Pada keesokan harinya, Hanafi sudah datang pulang ke rumah tumpang itu. Dan bukan buatan sedih hatinya, demikian mendengar bahwa Qori sudah berangkat seketika itu, ia berangkat hendak menurut ke Semarang. Kelima, Surabaya. Di Surabaya mereka menumpang semalam di suatu pensiun kecil mengaku nama Tuan dan Nona Han. Selanjutnya penokohan, yang pertama Hanafi. Seorang pemuda bumi putra Solok terpelajar dan berwatak keras. Sombong, emosional dan durhaka terhadap ibunya. Dia memiliki wajah yang mirip dengan orang Belanda, perilakunya juga mencerminkan orang Belanda yang selalu menghina orang bumi putranya sendiri. Yang kedua, Qori. Seorang gadis Belanda yang awalnya tinggal bersama ayahnya di Solok, Qori memiliki paras yang cantik, berasal dari kelas atas dan terpelajar. Dia juga memiliki sikap yang sopan, ramah, kuat menghadapi Hanafi, walaupun sedikit manja dan keras. Ketiga, Rapiah. Seorang gadis desa bumi putra Solok yang dinikahi oleh Hanafi untuk pertama kalinya. Rapiah berwatak sabar dan setia mendampingi suaminya yang berwatak keras dan tidak suka padanya. Rapiah termasuk istri yang baik walaupun ia memiliki rasa malu yang tinggi. Keempat, Ibu Hanafi, Ibu Maryam. Seorang ibu yang rela berjuang demi hidup anaknya, ia berusaha memenuhi semua biaya pendidikan anaknya. Bu Maryam selalu sabar dalam menghadapi anaknya yang durhaka. Namun, Ibu Hanafi adalah ibu yang pemaaf. Dia tetap memaafkan semua kesalahan Hanafi yang telah durhaka padanya. Selanjutnya, Ayah Qori. Ayah Qori memiliki sikap yang sopan, ramah terhadap semua orang, dan menghormati budaya Timur walaupun ia orang Barat. Namun, dia selalu mengucilkan diri dari masyarakat setempat. Ayah Qori kemudian meninggal pada saat Qori di Betawi. Selanjutnya, Syafi'i. Anak Hanafi dengan Rapiah. Syafi'i adalah anak yang masih lugu. Dia tidak tahu apa-apa mengenai ayah dan ibunya. Selanjutnya, Nyonya Van Damme. Nyonya yang berbaik hati memberi tempat persembunyian untuk Qori agar dapat menghindar dari Hanafi. Nyonya Van Damme juga sayang terhadap Qori. Tante Lien. Tetangga Qori pada saat dia menikah dengan Hanafi, Tante Lien adalah pribumi asli Betawi yang berkebiasaan latah. Selanjutnya, Tuan Direktur.
direktur bank tempat Cory bekerja setelah pergi meninggalkan rumah karena perkara rumah tangga. Tuan direktur ini menaruh hati kepada Cory. Piet, sahabat Hanafi yang menasihati Hanafi pada saat Cory pergi meninggalkannya. Tuan administratur, orang yang berbaik hati menemani Hanafi di Semarang dan menyediakan kursi, minuman, dan makanan pada saat Hanafi semalaman di kuburan Cory. Buyung, orang pembantu Hanafi dan ibunya berwatak lugu dan penurut. Simin, pembantu di rumah Cory yang berwatak lugu dan sabar. Tukang pos yang mengantar surat untuk Rapiah. Nyonya Johnson, nyonya yang berpura-pura baik tapi sebenarnya licik. Mina, pembantu di rumah Cory dan Hanafi. Sudut pandang dari novel tersebut, orang ketiga serba tahu, pengarang sebagai orang ketiga. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, terdapat juga bahasa Belanda. Peribahasa. Saat ini air mukaku jernih, keningmu licin, bolehkah ibu menuturkan niatku itu, supaya tidak menjadi duri dalam daging. Majas hiperbola. Sesungguhnya, tiadalah berdusta, apabila ia berkata sakit kepala, karena sebenarnya kepalanya sebagai di palu. Majas perbandingan atau perumpamaan. Bukannya ia segera menutup keran bensin, tetapi ia berikhtiar menutup api yang sudah menjilat-jilat itu dari lampu. Majas asosiasi. Contohnya kalimat, sebagai ditembak petir halilintar, demikianlah terkejut pemuda yang sedang berkasih-kasihan itu. Majas litotes. Contoh kalimatnya, supaya ibu orang kampung totok ini. Majas metafora. Contohnya, tapi kesenangan sudah terganggu karena menaruh intan yang belum digosok itu. Amanat. Kita harus mampu menghormati budaya orang lain atau bangsa lain. Kita harus membatasi diri dalam bergaul, jangan lupa daratan dan terbawa arus. Jangan sampai kita juga mengikuti budaya asing dan melupakan budaya sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kita jalani dengan menggunakan kekerasan dan emosional, maka kehancuran dan kegagalan yang kita dapatkan. Janganlah durhaka pada orang tua. Adapun unsur ekstrinsik dari novel tersebut, latar belakang pemilihan novel. Salah Asuhan merupakan novel hasil karya Abdul Muiz yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1928 dan termasuk ke dalam novel angkatan Balai Pustaka atau novel angkatan 20-30-an. Di dalam novel Salah Asuhan mengisahkan kisah cinta antara dua bangsa dan budaya yang mengalami permasalahan di dalam menyatukan cinta mereka. Secara umum, novel ini sangat menarik untuk dibaca, meskipun bahasa yang digunakan adalah Melayu dan cukup sulit untuk dipahami dalam waktu singkat. Tetapi, alur yang runtun serta konflik yang ditulis dengan rapi membuat ia tetap menarik untuk dibaca. Juga terdapat pesan moral yang nampak dalam novel, yaitu tentang cinta, orang tua, dan juga budaya. Latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan berasal dari luar diri pengarang, karena pada novel ini, pengarang hanya sebagai sudut pandang orang ketiga yang mengetahui segala hal atau serba tahu. Di zaman ini, kisah seperti banyak terjadi akibat Belanda datang menetap di pribumi. Nilai adat istiadat. Adat istiadat pada saat itu tidak diperbolehkan seorang wanita atau pria berbeda bangsa bersatu dalam cinta atau saling mencinta. Dan hormati orang tua kita, karena apa yang dikehendaki akan berubah manis pada diri kita. Nilai sejarah. Diskriminasi kelas sosial di cerita ini sangat terlihat. Contohnya, perbedaan terhadap bangsa pribumi dan Eropa. Di kalangan pribumi pun terjadi diskriminasi terhadap masyarakat sendiri. Di zaman ini, ada golongan orang disebut bujang, yaitu pembantu yang mengabdi seumur hidupnya kepada sang majikan. Ini mirip dengan pembudakan yang terjadi di zaman feudal. Bujang yang terdapat dalam Salah Asuhan adalah Simin, bujangnya keluarga Dubuishe, dan Buyung, bujangnya keluarga Hanafi.
relevansi dengan zaman sekarang. Dalam novel ini, banyak menceritakan tentang kedurhakaan seorang anak pada ibunya yang sekarang banyak terjadi di kalangan muda-mudi Indonesia. Sungguh keadaan yang sangat memprihatinkan. Di sini juga dijelaskan bahwa adanya seorang yang melupakan adat istiadatnya sendiri, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini remaja Indonesia sudah mengalami pergeseran nilai budaya. Baiklah, itulah unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang karya sastra tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.